Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita bahas tentang ayat kursi. Ada hadis palsu. Sebelum membahas hadis kursi itu disyariatkan. Man kataba ayatal kursi bi Ja'faron ala rohatihil yusra biyadihil yumna sab'a marat. Siapa yang menulis ayat kursi di telapak tangan kirinya dengan Ja'faran, dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 7 kali, wa yalhasuha bilisanihi, kemudian menjilatnya dengan lidahnya, lam yansa syai'an abada, maka dia tidak akan lupa terhadap sesuatu tersebut selamanya. Jadi ada yang seperti itu, kadang nulis di piring dengan spidol kalau mau ujian, dikasih air lalu airnya diminum. Nah, itu hafalannya nggak akan hilang. Yang kedua, nulis di kertas, kertasnya dibakar, dimasukkan ke air, airnya diminum. Nah, yang gitu itu hadisnya palsu. Yang kedua, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah, siapa yang ia membaca ayat kursi setelah usai dari salat fardu, u'tiya qulubasy syakirin, orang itu akan dianugerahi hati yang bersyukur, wasawaban nabiyyin, dia akan mendapat pahala para nabi. Semua nabi itu dia unduh. Wa a'malas siddiqin, dan mendapatkan pahala dari amal orang-orang yang benar keimanannya. Ciri hadis palsu nampak di hadis ini, yaitu janji mendapat pahala yang sangat fantastis. Amal kecil dapat pahala setara amalan para nabi. Hadis ini hadis maudhu. Ibnu Jauzi pada sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal, berarti majhul. Ini ada di kumpulan hadis al-maudhu'at, hadis-hadis maudhu. Man qara'ata ayatal kursi dubura salati, siapa yang baca ayat kursi usai salat fardu, haraqat sab'as samawat, akan dibukakan pintu langit 7 lapis. Falam yalatim harkuha hatta yanzurallahu ila qailiha fayaghfiralahu. Siapa yang baca ayat kursi selesai salat fardu, maka 7 lapis pintu langit terbuka, tidak akan tertutup hingga hatta yanzurallahu, hingga Allah melihat kepada qailiha, orang yang bacanya siapa sih, fayaghfirulahu, lalu diampuni orang itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi, Al-Hakim, Tirmizi dan Dailami. Namun ke semua sanad terdapat perawi yang sangat buruk kredibilitasnya. Karena itu Ibnu Jauzi, Al-Jahabi dan Al-Katani menghukumnya sebagai hadis palsu. Maro Ibnu Mas'ud bimasru'in, Ibnu Mas'ud pernah jalan ngelewatin orang yang kena ayan,
kena ayat step ya. Faqara fi udunihi fajalasa, lalu dibacakan ayat kursi di telinganya, kemudian dia duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, "Madza qara'ta?" Apa yang sedang kau baca, yang telah kau baca? Qala, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa?" Membaca surat Al-Mu'min ayat 115. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan dengan main-main? Faqala law qara'aha muqinun ala jabalil lazala. Itu ayat kalau dibaca menghadap ke arah gunung dengan penuh keyakinan, maka gunung itu akan hilang. Ini hadis-hadis maudhu, hadis palsu. Gunung kami dibacakin ayat kursi lalu hilang. Kita membahas hadis yang masru', hadis yang sahih. Tadi saya mulainya jam berapa lupa, nggak lihat jam. Ya. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Khattab, Umar bin Khattab ya, anaknya Umar bin Khattab, suatu ketika beliau menemui orang yang sedang menghadapi hidangan lalu bertanya, "Siapa di antara kalian yang dapat memberitahukan kepadaku ayat yang paling agung, Al-Asma' Al-A'dham?" Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Saya akan menyampaikan, saya mendengar dari Rasulullah, a'dhamu ayati fil Quran, seagung-agungnya ayat di Quran itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum," yaitu ayat kursi. Terkait dengan kandungan ayat kursi, Imam Ahmad mengatakan, "Pihatainil ayataini," di kedua ayat ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sama alif lam mim, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, inna fihi ma ismullahul a'dham. Sungguhnya di kedua ayat ini ada al-asma al-a'dham, nama-nama yang agung, yaitu nama Allah. Jadi dalam permulaan Al-Imran dan Al-Baqarah, lalu ayat kursi ini hadisnya sahih ya. Man qara ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah, siapa yang ia membaca ayat kursi di setiap selesai salat maktubah, salat fardu, salat wajib, lam yamna'u min dukhulil jannah, orang itu akan dijamin masuk surga. Saya termasuk nggak pernah ninggalkan baca ayat kursi di setiap selesai salat fardu. Berarti setelah zikir wirid itu loh, itu kita baca ayat kursi. Apa keutamaannya? Berhak untuknya surga. Jadi betulnya nggak ada pahala yang lebih besar kecuali surga. Di akhirat itu nggak ada lagi tempat kecuali dua. Kalau nggak neraka ya surga. Nah, kalau kita udah masukkan surga berarti selamat dari neraka. Masalahnya di sana kekal abadi selama-lamanya. Tajma'u ayatul kursi sifatul a'dhamah, sifatil a'dhamah. Terkumpul di dalam ayat kursi itu sifat-sifat yang agung. Wal jalali lillah, dan kemahatinggian dari Allah Azza wa Jalla. Walidha, oleh karena itu, kanat a'dhama ayati fil Quran, menjadi ayat yang paling agung di dalam Quran itu adalah ayat kursi. Saya tuntaskan baca penjelasan ini lalu kita selesai ya. Fi hadzal hadis ini yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu bersabda, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi, wa hiya qauluhu ta'ala,
Yang dimaksud dengan ayat kursi itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Itu kalau dibaca 16 detik, jadi nggak nyampe setengah menit. Dubura kulla salatin maktubah, setiap selesai salat wajib, ai ba'da intihai kulli salatin faridah, setelah selesai dari salat wajib, wa taslim minha, setelah ditutup salam salat itu, lam yamna'hu, maka nggak akan terhalang untuk orang tersebut min dukhulil jannah, untuk masuk surga. Jadi setelah kematian pasti bahwa orang itu tempat kembalinya, pengabaran untuk orang itu adalah surga. Dan ini meyakinkan dan memastikan bahwa tidak lagi keutamaan bagi orang yang membiasakan di dalam zikir dan wiridnya membaca ayat kursi. Kalau ini di bahasan berikutnya kita lanjutkan tentang keutamaan membaca ayat kursi di waktu malam sebelum tidur. Cuma hadisnya panjang kalau dibaca habis waktunya. Baik, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya membaca ayat kursi di waktu malam. Untuk kali ini sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.